Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dhunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah, Sang Kehadiran yang meliputi seluruh ciptaannya yang tanpa batas. Beliau bukanlah suatu sosok, beliau juga bukan seseorang. Beliau adalah kecerdasan semesta tanpa batas, yang kehadirannya sudah membuat segalanya tercipta. Yang kehadirannya membuat segalanya bergairah. Yang kehadirannya membuat semuanya berkarisma, berwibawa. Yang kehadirannya membuat segala sesuatu menjadi berdaya. Tanpa kehadirannya, suara saya pun nyaris tidak akan terdengar. Tanpa kehadirannya, majelis taklim ini pun tidak akan terselenggara. Tanpa kehadirannya bahkan sebuah lampu pun tidak mungkin bisa menyala. Tanpa kehadirannya alat-alat elektronik kita pun tidak mungkin bisa berjalan. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dia juga yang batin. Dia yang nyata, dia juga yang tidak nyata. Mari kita sadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya beliau tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Perasaan ditinggalkan hanyalah ilusi pikiran kita. Perasaan ditinggalkan hanyalah gap yang terjadi karena kita sering melanggar titah dan perintahnya dari dalam. Perasaan ditinggalkan semata-mata karena kita sering menjauh dari dirinya. Perasaan ditinggalkan semata-mata karena kita sering menyimpang dari sifat ilahinya. Oleh karena itu mari kita hadirkan dia sepenuhnya di majelis ilmu ini. Sadari kehadirannya lewat nafas kita. Sadari kehadirannya lewat seluruh energi yang memenuhi seluruh sel dalam tubuh kita. Sadari kehadirannya yang membuat kita bisa melihat. Sadari kehadirannya yang membuat kita bisa mendengar. Sadari kehadiran yang membuat kita bisa bernafas. Sadari kehadiran yang membuat kita bisa bicara. Sadari kehadiran yang membuat kaki kita bisa digerakkan. Sadari kehadiran yang membuat tangan kita bisa bekerja. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Segala puji hanya milik-Mu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian yang penuh berkah ini seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, kita itu bisa melihat yang terlihat
dan kita pun bisa melihat yang tak terlihat. Yang terlihat semua yang bersifat materi, energi yang sudah memadat. Yang tak terlihat adalah yang bersifat imateri. Yang materi hanya bisa dilihat oleh mata yang bersifat materi. Mata kita ini secara fisik hanyalah daging, saraf, pembuluh darah, semuanya materi. Yang bersifat imateri tidak bisa dilihat dengan mata materi. Yang bersifat imateri hanya bisa dilihat oleh mata yang imateri. Ada persamaan antara cara melihat mata yang materi dengan mata yang imateri. Persamaannya adalah dua-duanya memerlukan cahaya. Dua-duanya memerlukan cahaya. Kalau kita melihat yang materi dalam kegelapan, nyaris kegelapan itu membungkus materi itu sampai kita tidak bisa mengidentifikasi yang kita lihat. Tetapi kalau mulai remang-remang, itu juga tidak bisa kita melihat dengan sejelas-jelasnya. Tetapi begitu sudah hadir intensitas cahaya yang cukup, maka cahaya yang datang kepada benda itu dipantulkan ke mata kita dan mata kita memiliki kesan melihat yang jelas. Jadi kesimpulannya, sepanjang kegelapan itu masih ada akibat ketidakhadiran cahaya, maka kita tidak akan pernah bisa menyaksikan sekalipun itu yang bersifat wujud materi. Karena kegelapan itu telah membungkus materi itu. Jadi intensitas cahaya yang hadir itu membantu untuk bisa melihat lebih jelas. Jadi kenapa video ceramah saya ini harus pakai lampu? Kan supaya kelihatan semua yang ada di sini dengan jelas. Bahkan jerawat saya aja gara-gara dikasih lampu terlihat jelas. Ya kan? Karena ada juga yang memperhatikan di YouTube, katanya ya guru lagi jerawatan, berarti gara-gara lampu sebetulnya. Yang bersifat imateri juga memerlukan cahaya. Dan cahayanya berasal dari matahari ruhani. Dan matahari ruhani itu sampainya kepada kita, itu tergantung kepada kabut-kabut yang kita ciptakan. Dan kabut itu berasal dari pikiran. Makanya kabut ada dua, kabut warna putih, kabut warna hitam. Dua-duanya juga penghalang. Bedanya kalau sudah hitam kabutnya biasanya turun hujan. Itu saja. Jadi oleh karena itu pikiran masih terjebak pada dualitas. Maka dualitas itu menjadi penghalang untuk datangnya sang matahari ruhani yang menyebabkan penglihatan kita menjadi tidak jelas pada aspek yang ruhania. Jadi kenapa untuk meniti ke dalam diri itu perlu ada puasa? Puasa dalam pengertian menahan lapar dan dahaga di siang hari. Karena sudah terbukti bahwa makanan, apalagi dalam jumlah yang banyak, itu menurunkan kesadaran.
Ketika kita makan dalam porsi yang besar, biasanya tubuh pun mulai lemas. Datang ngantuk dan kemudian tidur. Bukankah tidur itu tidak sadar? Jadi turunnya kesadaran itu sangat berbanding lurus dengan bagaimana kita mengolah tubuh ini. Jadi oleh karena itu, belajar spiritual itu tidak cukup menghadiri pengajian. Tidak cukup menghadiri kajian, tetapi belajar spiritual itu belajar setiap saat. Terutama pada saat kita harus belajar menerima sesuatu yang sangat kita tidak suka dalam hidup. Belajar yang kita suka, menerima yang kita suka, tidak usah belajar. Karena kalau ada yang kita sukai, tanpa belajar kita sudah senang dan pasti menerima. Tetapi menerima yang tidak disukai, disitulah kita belajar. Sayang sekali, ruang kelas itu sering ditinggalkan banyak orang. Kosong ruang kelas itu. Karena kita hanya siap menerima yang kita sukai. Dan menerima yang kita sukai tidak perlu belajar. Tidak perlu. Ruang kelas itu justru isinya adalah segala hal yang kita tidak suka. Dan kita sering lari dari ruang kelas itu. Bagaimana kita bisa lulus dalam kehidupan? Karena di ruang kelas itu pembelajarnya kosong. Itu. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya sudah membuka surah Asy-Syu'ara. Gak tahu, pokoknya minggu-minggu ini saya masih berfokus di Asy-Syu'ara. Rasanya resonansi saya dengan Asy-Syu'ara itu makin kental aja. Sampai tadi pagi saya sempat share juga di WA grup kita. Saya menemukan di Quran surat Asy-Syu'ara itu ada 7 ayat yang diulang 7 kali. Ada 1 ayat yang diulang 7 kali. Dan saya sampai menghitung itu. Semoga saya tidak salah. Karena sudah saya baca semuanya. Dan ayatnya berbunyi, fattaqullaha wa ati'uni. Fattaqullaha wa ati'uni. Itu saya mencatat diulang 7 kali. Pertama di ayat yang ke-108. Yang kedua di ayat 110. Yang ketiga di ayat 126. Yang keempat di ayat 131. Yang kelima di ayat 150. Yang keenam di ayat 163. Dan terakhir di ayat 179. Diulang 7 kali. Fattaqullaha wa ati'uni. Itu sebetulnya dialog antara Nabi Nuh dengan para pengikutnya. Makanya ada cerita Nabi Nuh bikin kapal. Di mana bikin kapalnya Nabi Nuh? Di gunung. Kok bikin kapalnya nggak di laut? Karena nggak ada cerita dengan laut ini, nggak ada. Ini cerita dengan gunung. Bikin kapalnya pun di gunung karena nggak ada cerita dengan laut. Karena kapal yang dimaksud di ayat ini itu nggak ada kaitannya dengan kapal seperti feri yang untuk berlabuh, menyeberangkan masyarakat dari Jawa ke Sumatera, menyeberangkan masyarakat dari Ketapang ke Gilimanuk, bukan itu. Tidak ada kaitan sama sekali dengan kapal itu. Makanya kapalnya dibikin di gunung. Dan gunung di Quran selalu merujuk kepada puncak kesadaran manusia. Jadi sebetulnya kapalnya Nabi Nuh itu adalah sebuah kendaraan besar yang akan mengantarkan seseorang menuju pada puncak kesadarannya.
Kalau gitu mana kapal besar itu? Tidak usah saya jelaskan ya. Kendaraan besar yang dapat mengantarkan seseorang menuju puncak kesadarannya. Dan siapapun yang hari ini tekun menggunakan kendaraan yang diberikan Allah kepada dirinya untuk mengantarkan dirinya ke puncak kesadarannya, tekun di situ, itu masih satu kapal itu dengan Nabi Nuh. Dan siapapun yang sudah berkhianat kepada Nuh, berarti sudah tidak menggunakan lagi kapal pemberian Tuhan untuk menuju puncak kesadarannya. Makanya di ayat yang ini nanti kita akan tunjukkan. Saya tunjukkan dulu deh supaya percaya sama saya. Kalau nggak ditunjukkan nanti malah nggak percaya. Kita lihat dulu deh ayat 120. Seperti biasa, pembelajaran dengan saya loncat-loncat. Kelihatan loncat-loncat ayatnya. Tetapi sebetulnya struktur pembelajarannya tidak loncat-loncat. Karena saya mendengar apa yang ada di dalam. Summa agrokna ba'dul baqin. Summa agrokna ba'dul baqin. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Nanti kita akan lengkapi ya ceritanya. Jadi ini adalah cerita orang-orang yang sudah sepakat untuk satu kapal bersama Nuh. Untuk melakukan suatu proses perjalanan menuju kepada puncaknya kesadaran. Dan masing-masing sudah dibekali kapal-kapalnya itu. Makanya ada doa naik kendaraan. Nah, doa naik kendaraan itu bukan naik Avanza, Xenia, Innova, tidak ada kaitan dengan itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kan itu doanya. Maha suci Engkau ya Allah yang telah mengajarkanku bagaimana cara menggunakan kendaraan ini, dan semoga kendaraan ini bisa mengantarkan aku pulang kepadamu. Wa inna ila rabbuna lamunqalibun. Jadi beruntung sekali itu yang sudah punya kendaraan dan tahu cara mengendarainya. Karena banyak yang punya kendaraan tetapi nggak bisa nyupirnya. Jadi kendaraannya masih diparkir di garasi. Makanya tidak pernah pergi kemana-mana. Hidupnya di situ-situ saja. Makanya ada pepatah orang Sunda mengatakan, sing bisa init bari cicing, milampah tengah lengkah. Itu hebatnya kendaraan kita tuh. Initnya bari cicing, milampah tengah lengkah. Gitu. Jadi kendaraannya nggak kemana-mana. Tetapi perjalanannya sudah kemana-mana. Gak melangkah kemana-mana, tapi langkahnya sudah sangat jauh. Jadi saya ingin menyampaikan selamat buat para sahabat yang sudah bisa melangkah, ya, menembus sempadan langit. Bayangkan, secara fisika, orang mau meninggalkan bumi saja harus membuat yang namanya pesawat yang bisa memiliki escape velocity, kecepatan lepas dari bumi. Berapa kecepatan awal dia sehingga dia memiliki momentum yang cukup untuk melawan gravitasi sampai dia menjadi lepas dari gravitasi bumi. Itulah yang dikerjakan oleh satelit. Makanya satelit baru bisa mengangkasa di tempat di mana gravitasi bumi sudah tidak bekerja lagi. Kalau gravitasi bumi bekerja, jatuh ke bumi. Makanya dia terus aja beredar, hanya menggunakan energi yang sedikit. Karena tidak perlu. Yang melawan gravitasi bumi bukan satelitnya. Yang melawan gravitasi bumi itu adalah pesawat yang melepaskan satelitnya. Namanya apa? Roket.
Roket kan begini, meninggalkan bumi, tapi setelah di sana kemudian lepas, ya selesai. Makanya di angkasa ini banyak sekali sebetulnya sampah-sampah angkasa. Sampah-sampah satelit yang sudah tidak berguna lagi. Karena satelit itu punya lifetime, punya waktu, punya umur tertentu. Dan di sana itu sampah banyak dan tidak bisa jatuh ke sini. Karena sudah di luar gravitasi. Nah, untuk melepaskan diri ya dari bumi supaya tidak balik lagi ke bumi, diperlukan kecepatan awal, namanya escape velocity, kecepatan lepas. Makanya ada film judulnya Lepas dari Penjara. Ya. Escape from Alcatraz. Oh, itu ada filmnya kan itu. Jadi lepas dari Alcatraz. Diperlukan effort, diperlukan energi awal itu untuk melepaskan diri. Ini nih. Yang mau melepaskan diri dari dualitas perlu energi awal. Perlu memiliki momentum yang kuat. Perlu memiliki kecepatan. Yang memble ya, akhirnya yaitu seperti umatnya Nuh yang tertinggal dari kapalnya. Sudah memble, gak tahu diri. Lambat belajar tapi gak mau belajar. Harusnya kalau tahu diri, saya lambat mengerti. Kalau lambat mengerti, siapkan waktu lebih banyak daripada yang cepat mengerti. Ini sudah tahu lambat mengerti tetapi tidak menyediakan waktu banyak untuk memahami. Ya sudah. Tidak punya kecepatan awal untuk melepaskan diri dari gravitasi dunia ini. Akibatnya perkembangan spiritualnya juga tidak maju-maju, di situ-situ saja. Dan menganggap seakan-akan sah-sah saja kalau dalam spiritual ada pengkhianatan. Di spiritual tidak boleh ada pengkhianatan. Terutama pengkhianatan kepada guru. Pengkhianatan kepada para utusan Tuhan. Gak bisa di spiritual itu mengatakan, saya kan sudah dapat ilmunya, saya mau tekun aja tiap malam. Dan kemudian tidak perlu bertemu dengan orang yang menjadi marga lantaran saya dapat ilmu ini. Itu namanya, itu yang disebut dengan culas itu. Dan orang-orang yang culas ilmunya juga tidak akan pernah berkah. Hanya untuk bertemu dengan guru aja berhitung luar biasa. Berhitung waktu, berhitung uang apalagi, ya sudah. Uangnya juga tidak bertambah. Waktunya juga makin sibuk dan sempit. Lihat saja, orang yang selalu berhitung dengan itu repot. Makanya orang yang selalu memikirkan masa tua dengan asosiasi pikiran pada hal yang lemah, lihat saja, cepat tua. Tapi orang yang mengasosiasi pikirannya di masa tua dengan hal-hal yang menguatkan, lihat saja, dia menjadi awet muda. Tergantung asosiasi pikiran kita. Ada orang yang berpikir, semakin saya tua, saya semakin matang. Semakin saya tua, saya semakin dewasa. Semakin saya tua, saya semakin damai. Semakin saya tua, saya semakin menjadi diri saya sendiri. Kuat yang dia pikirkan, yang kuat-kuat, dia menjadi kuat. Karena dia menjadi kuat, tidak takut tua. Tidak takut tua, malah awet muda. Coba lihat, yang mengasosiasi pikirannya dengan hal yang lemah, wah kalau tua saya keriput. Semakin takut tua kan semakin cepat tuanya. Jadi sebetulnya kita punya kuasa untuk mengendalikan ya kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Dan kalau kekuatan positif itu sudah mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran itu akan merealisasikan semua yang kita mau. Bulan-bulan ini saya banyak sekali ya kedatangan tamu. Dan hampir semua orang yang datang ke rumah itu ya menginginkan hal-hal yang ecek-ecek lah. Pengen selesai dari masalah, pengen urusan keluarga beres, pengen penyakitnya hilang. Bagi saya itu ecek-ecek. Gak ada yang pengen, saya pengen bersama Allah gitu, jarang. Padahal itu adalah muaranya. Kalau sudah bersama Allah gak ada yang mustahil kok, semuanya beres. Maaf ya, mengurai masalah hidup mulailah dengan mohon maaf, ikut pelatihan ini itu yang bersifat katanya bisa mengeluarkan segala yang ada di alam bawah sadar dan lain-lain. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah. Makanya Nabi Muhammad ngajarin ilmu satu aja, ma'rifatullah. Satu saja. Tidak
tidak mengajarkan yang lain. Dan ilmu yang diajarkan beliau itu bisa mengurai semua urusan. Makanya cari obat itu yang holistik. Cari obat itu yang sekali ya di treatment semua terurai. Gitu. Jangan berkecimpung di hilirnya. Kita harus menyentuh hulunya. Itulah hebatnya ilmu mengenal jati diri itu. Ilmu sangkan paraning dumadi itu. Itu hebatnya. Saya berani mengatakan ini karena saya sudah mengalami. Saya pernah berkecimpung di bidang ini, bidang ini, bidang ini. Ternyata kalau kita main-main di hilir, tidak main di hulu, parsial, tidak integral, sempit dan tidak komprehensif. Jadi kita kan harus belajar di waktu yang tersisa ini bagaimana menemukan satu ilmu yang ketika kita pelajari terurai semuanya. Itulah hebatnya ma'rifatullah. Tapi yang betul belajarnya, ya meniti ke dalam dirinya yang sungguh-sungguh. Baik. Jadi kenapa di Quran kok ada kata-kata fattaqullaha wa ati'uni? Bertakwalah kepada Allah dan ikuti aku. Bertakwalah kepada Allah, ikuti aku. Itu diulang sampai 7 kali di dalam satu surat, itu surat Asy-Syu'ara. Kenapa Nabi Nuh itu terus menerus kepada pengikutnya, takwa sama Allah, tapi ikuti aku. Takwa sama Allah, ikuti aku. Kenapa harus begitu? Karena itu satu paket. Gak bisa. Orang-orang yang culas belajar spiritual gak akan maju. Merasa sudah mencapai titik tertentu, pada suatu saat juga ketika ketemu dengan kontradiksi tetap aja jadi melawan. Karena aslinya dia itu kan kelihatan nanti pada saat bertemu dengan yang tidak diinginkan dalam hidup. Di situ kan kelihatan sikap dia seperti apa. Paham maksud saya? Oke. Ini hari ini saya mau ngasih ilmu yang luar biasa. Supaya kita bangun. Ya, bangun. Jangan memble. Ayo. Ya, kiamatkan diri kita sekarang, di sini, saat ini. Semangat. Nah, kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Siapa orang-orang yang tinggal ini? Sebetulnya dia sempat satu kapal sama Nuh. Dan kemudian dia mengeluarkan diri dari kapal itu. Dan dia tinggal, tidak ikut di rombongannya. Akan ditenggelamkan. Ditenggelamkan oleh air. Ditenggelamkan oleh banjir. Ditenggelamkan oleh ombak. Sekali lagi, cerita tentang rombongannya Nuh tidak ada kaitan dengan laut, tidak ada kaitan dengan ombak. Sebetulnya yang lebih mengerikan itu bukan ditenggelamkan oleh ombak yang berasal dari laut. Tapi kalau kita sudah ditenggelamkan oleh ombak yang berasal dari ketidakmampuan kita mengendalikan kehidupan. Ombak yang berasal dari hawa nafsu kita, dari pikiran kita. Itu yang paling berbahaya. Dan hampir semua manusia bisa tenggelam dengan ombak ciptanya sendiri. Di sini. Ombak yang di sini jauh lebih berbahaya daripada ombak yang di laut. Bisa mengerti maksud saya? Oke. Ini baru rambu-rambunya. Dan sekarang saya ingin menjelaskan dulu ayat yang ke-119. Nah, disinilah kan diceritakan tentang kapal. Ya. Fa'anjainahu wa ma ma'ahu. Ya, fil fulkil mashhun. Maka kami selamatkan Nuh, ya. Dan orang-orang yang besertanya. Fa'anjainahu wa ma ma'ahu. Jadi yang diselamatkan bukan hanya Nuh. Yang diselamatkan Nuh bersama orang-orang yang mengikutinya. Wa ma ma'ahu, ma'a itu bersama, ya. Filkul fil mashun, ya, yang berada di dalam kapal yang penuh dengan muatan itu. Jadi itu yang diselamatkan. Ada 2 ya, Nuh dan orang-orang yang bersama Nuh. Ya terserah mau satu kapal atau tidak.
Ini bukan iklan. Mau satu kapal atau tidak. Mau keluar dari kapal ya silakan, itu pilihan. Pilihan. Pesan saya cuma satu. Ya. Kalau seseorang itu mendapatkan guru baru dan menjelekkan guru lamanya, sudah dipastikan guru baru yang didapat ini nanti setahun 2 tahun juga akan dijelekan lagi. Itu karma. Begitu dia berfokus pada keburukan seorang guru, dia juga akan berfokus pada keburukan guru berikutnya. Karena fokusnya bukan pada kebaikannya. Padahal kebaikan dan keburukan itu kan hanya penilaian kita saja. Dua-duanya adalah sisi-sisi kebenaran. Gitu. Makanya kenapa kita diajarkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kalau kamu menerima Muhammad, terima juga dong keluarganya Muhammad. Tidak bisa itu, satu paket. Jadi baik dan buruk itu kan pikiran kita. Itu penilaian kita. Dan kita selalu mengikuti baik dan buruk berdasarkan pikiran kita. Kita sedang mengikuti diri palsu kita, bukan mengikuti diri kita yang sebenarnya. Padahal dua-duanya sisi-sisi kebenaran. Kenapa saya harus bicara ini? Karena belajar spiritual itu banyak sekali hambatannya. Banyak sekali. Hambatan yang paling besar adalah hambatan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Makanya miliki kesadaran yang tinggi supaya tidak dihasut oleh pikiran. Kemarin di kajian khusus saya jelaskan 8 metode pikiran menghasut kesadaran. Semoga para sahabat dengar ya, rekamannya ada. Cuman tidak di-upload di YouTube. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ya? Saya perlu menjelaskan ini. Karena saya melihat dan menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, ya, orang-orang yang dalam perjalanan spiritualnya itu culas. Nih culas, pinter kodek kalau bahasa Inggrisnya. Dia kira dengan fatakulloha cukup, nggak cukup. Wa atiuni. Rumi, sekelas Rumi ketika ditanya, kalau ini gurumu, ini Tuhanmu, siapa yang akan kau sembah lebih awal? Rumi mengatakan, aku sembah guruku, baru aku sembah Tuhanku. Loh bisa begitu? Karena aku bisa mengenal Tuhanku lewat guruku. Sampai di dalam hadis dikatakan, malam yahmadinas lam yahmadillah. Yang tidak berterima kasih pada manusia yang menjadi marga lantaran dia sampai kepada Tuhan, sama saya dia tidak berterima kasih pada Tuhan. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa spiritualitas tidak mengenal culas. Spiritualitas tidak mengenal pinter kodek. Gak bisa. Spiritualitas harus total. Baik. Para sahabat. Saya akan berikan beberapa trik saja. Trik ini trik ya. Berdasarkan pengalaman. Supaya kita memiliki kemampuan memantaskan diri. Memantaskan diri. Trik yang pertama. Coba sekarang bisa nggak dalam waktu 2 menit aja tuliskan 10 hal yang para sahabat miliki sekarang dan membuat para sahabat senang. Sebut aja bahagialah, nggak apa-apa. Silakan 2 menit. Sebutkan saja 10 hal yang diberikan Allah kepada para sahabat yang membuat para sahabat sekarang bahagia. 10 aja. 2 menit coba. Oke, ada yang sudah? Ada yang sudah? Yang sudah saya panggil ke depan, biar kesorot nanti sama kamera. Silakan yang sudah acungkan tangan. Yang sudah acungkan tangan. 10 saja. 10 hal
yang diberikan Allah, yo, yang membuat para sahabat bahagia. Yang sekarang benar-benar dimiliki. Sudah? Ya, coba Kang Firman maju ke depan. Sini. Biar disorot sama Kang Hari. Oke. 10 hal. Apa saja yang dimiliki Kang Firman sekarang dan Kang Firman merasa bahagia dengan yang dimiliki itu? 1. Istri. Oke. Anak. Ibu. Oh, luar biasa masih ada ibu. Nenek. Adik-adik. Sahabat. Guru. Oh, luar biasa. Cuman bisa menyebutkan 7. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. 7. Keren ya. Dan kalau kita lihat yang disampaikan Kang Firman tadi itu semuanya itu lebih berfokus kepada manusia kan. Jadi tadi istri, anak, adik, sahabat, keren banget. Itu yang membuat Kang Firman bahagia. Oke, ada yang lain? Silakan, Bang Nofri. Barangkali berbeda versinya, silakan maju ke depan. Bisa menyebut berapa? Saya minta cuma 10 kok. Yang dimiliki sekarang dan membuat kita bahagia. Berarti guru yang dimiliki ya, guru apalagi? Kebebasan, oke, itu kebebasan. Kebahagiaan. Keluarga, oke. Rekan-rekan, oke. Oh, luar biasa ya. Padahal banyak yang diberikan Allah, tetapi kita disuruh menyebutkan 10 aja ternyata susah. Betul? Oke. Terima kasih Bang Nofri, tepuk tangan. 1 orang lagi deh, saya ingin perempuan, barangkali perempuan punya sudut pandang yang berbeda. Ada yang mau mencoba? Ya, Bunda Neneng silakan. Maju dulu. Nih, kita mau praktek hari ini. Ini kaitannya dengan surat Asy-Syu'ara, keren banget. Silakan, Bunda. 10. Udah punya 10? Berapa menit tadi perlu menuliskan yang 10? Cukup 2 menit? 1 menit? Oke. Makin cepat berarti menulis yang 10, itu rasa syukurnya makin dalam. Kalau lambat menuliskan 10 aja, ini ada hubungan rasa syukur nih. Ini mau dicek nih, mau dicek. Silakan. 10 ya? Apa? Oke, guru. Ilmu. Tenang. Bahagia. Keluarga. Sahabat. Oke. Tepuk tangan buat Bunda Neneng. Oke, keren ya. Punya tubuh? Bisa berjalan? Bisa bekerja? Bisa bicara? Bisa mendengar? Bisa melihat? Bisa merasa? Bisa mengunyah? Punya gigi? Punya usus? Punya jantung? Lupa ya. Padahal saya cuma minta 10 saja. Betul nggak? Punya rambut? Keren kan? Lupa ya. Nah, ini sebetulnya indikator pertama bahwa sebetulnya kita ini tidak menyadari apa yang sudah diberikan Tuhan. Itulah yang membuat setiap orang selalu merengek-rengek kepada Tuhan minta diberi. Karena dia tidak bisa memerinci apa saja yang sudah diberikan Tuhan. Gimana kalau saya dalam 5 menit minta 100? Padahal saya cuma minta 10 saja. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah di sini, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak apa-apa. Tapi ini adalah indikasi bahwa sebetulnya kita ini sering merasa seakan-akan Tuhan itu memberi sedikit.
Padahal yang Tuhan berikan kepada kita luar biasa. Ada nggak yang berani mengatakan masalah? Orang-orang yang membenci saya, orang-orang yang memusuhi saya, berani nggak mengatakan itu berkah-berkah Allah juga yang ada di saya hari ini? Apalagi kalau itu. Pada semua hal yang diberikan Allah kepada kita, itu adalah berkah yang luar biasa. Anak-anak dengan segala karakteristiknya. Oke. Pasangan hidup yang berbeda sekali dengan saya. Berkah? Berkah. Berkah. Kalau terlalu banyak samanya enggak berkah. Oke. Jadi sebetulnya satu pesan saya, cobalah belajar berterima kasih lebih banyak pada Tuhan untuk semua hal yang sudah kita miliki. Dan ketika kita bisa memerinci apa saja yang sudah diberikan Tuhan pada saya, kita akan kaget karena ternyata yang diberikan Tuhan pada saya itu luar biasa. Segala sesuatu baru terasa adanya biasanya kalau sudah tidak ada. Kita bisa melihat menganggap biasa. Baru terasa bisa melihat itu adanya kalau kita suatu saat mungkin ditakdirkan tidak bisa melihat. Oke. Jadi pesan saya yang pertama, berterima kasihlah pada Tuhan untuk semua hal yang sudah beliau berikan. Nanti di rumah coba ambil jam, set timer, dalam 5 menit bisa menuliskan berapa banyak hal yang sudah diberikan Tuhan padamu. Lalu fokuslah pada yang sudah diberikan itu. Dan kita akan mengalami rasa syukur yang sangat dalam, luar biasa. Jadi ciri manusia yang berkesadaran itu adalah rasa terima kasihnya luar biasa. Itu latihan yang pertama. Siap latihan itu? Latihan kecil-kecil aja. Dan itu akan membuat kita nanti bahagia luar biasa. Dan selama ini kita terlalu berfokus pada yang tidak ada. Sekarang belajar berfokus pada yang ada di depan kita. Dan benar-benar sebut saya dalam tanda kutip kita miliki. Padahal sebenarnya tidak bisa dimiliki bukan? Nanti 5 menit bisa menuliskan berapa. Nanti minggu depan bawa tulisannya ke saya. Dan betul-betul ya harus jujur pada diri sendiri ya. Dalam 5 menit. Jangan sampai ini 1000 ternyata 5 jam. 5 menit. Saya minta cuma 5 menit bisa menuliskan berapa. Ya. Tetapi syaratnya di luar yang saya sudah sebutkan tadi. Gak boleh diulang. Yang sudah disebutkan tadi gak boleh ada lagi. Minggu depan dikumpulkan ya Kang Dadan. Oleh karena itu para sahabat ya, kalau suasana hati kita kadang-kadang sering galau, kita sering mudah jatuh pada kesedihan, kadang-kadang mudah terjelembab pada stres, tegang gitu ya, mengalami kehampaan, pesan saya perbanyak aktivitas fisik. Makanya kenapa saya tiap pagi selalu membangunkan Bang Nofri supaya olahraga. Yang lain saya belum berani, saya baru bersama Bang Nofri aja. Karena saya merasakan aktivitas fisik itu ya pagi-pagi itu keren ya. Saya bersihkan kolam. Bukan sekedar ngasih makan, saya bersihkan kolam, turun ke bawah gitu, bersihkan kolam. Ternyata ada sensasi yang luar biasa itu. Saya melihat kolam tuh bahagia ketika ikan tuh bahagia ketika kolamnya bersih. Dan ketika kita masih makan, kasih makan itu, dia itu penuh sukacita itu. Beda kalau airnya kotor. Maka saya tidak mau membiarkan dia terlalu lama dalam air yang kotor. Saya turun sendiri. Di rumah itu saya nyapu, saya cuci mobil, saya apa. Dan hampir saya tidak pernah menyuruh. Jadi kalau orang di rumah ngikut saya, alhamdulillah berarti dia ingin
berbuat baik buat dirinya sendiri. Dan saya di rumah boleh ditanya sama istri dan anak saya, hampir nggak pernah nyuruh. Saya setrika baju sendiri kok. Karena saya syukuri, saya punya tangan ini. Saya syukuri bisa nyetrika rapi. Dan saya puas karena setrikaan hasil saya rapi sesuai dengan maunya saya. Disetrikain orang kadang masih bengkok-bengkok, ininya apa? Kerahnya gitu. Ini nih saya kasih tahu, perbanyak aktivitas fisik. Jadi kalau galau tuh karena terlalu banyak diem. Apalagi nonton TV berjam-jam, udah nggak usah deh. Aktivitas fisik apa saja, ya. Saya gosok-gosok ini kalau besok mau BMK atau mau banyak tamu di rumah, itu yang kosokin WC buat kalian tuh saya loh. Biar putra-putra saya datang ke rumah tuh bahagia, WC-nya bersih. Saya bereskan sabun, kaleng-kaleng yang kosong saya buang. Anak-anak di rumah kaleng kosong pun gak ada yang buang kalau bukan saya yang buang. Gak berani buang kaleng kosong. Oke? Jadi yang kedua latihannya apa? Kalau stres, galau, perbanyak aktivitas fisik. Apa saja? Nih para sahabat, ada yang suka meremehkan sarapan pagi? Sarapan pagi? Nah, pesan saya yang ketiga, khusus untuk jamaah Batul Yakin, sarapan pagi penting. Ya. Dan tepat waktu. Makanya kalau bangun pagi itu sebelum gosok gigi minum dulu air hangat. Karena di sini banyak bakteri yang menguntungkan. Dengan minum bakterinya masuk ke dalam. Kalau sarapan bangun pagi langsung gosok gigi, ini hal-hal kecil nih, hal-hal kecil, tetapi membahagiakan. Karena kalau tubuh kita sehat, tubuh kita bisa melayani kita kan keren. Betul nggak? Keren kan? Gitu. Jadi itu. Kalau saya bangun tidur, itu kalau sudah baca doa, udah olah napas, itu langsung minum. Minum air hangat. Jangan air panas, air hangat. Jangan sok-sokan minum air panas. Nanti usus kita jadi luka. Air yang bagus diminum, itu air yang suhunya sama dengan suhu tubuh. Suhu tubuh itu sekitar 33 sampai 36 derajat Celcius. Yang sehat ya, di atas 36 makanya sakit kan. Kalau 37 masuk mall langsung dikeluarkan. Gitu. Itu pasti ada virus. Minum air hangat. Awas, bukan air panas. Hangat. Jika perlu ya udah sebelum gosok gigi sarapan dulu. Ini kebalik, gosok gigi dulu sarapan, habis sarapan pergi. Ya sudah, ya berapa jam pergi kemana-mana. Kan nempel tuh kotoran. Apalagi usia di atas 50, mohon maaf ya. Giginya sudah mulai banyak yang rontok, kan nempel. Makanya kalau saya suka di kemana-mana bawa tas itu, gaya-gayaan. Itu isinya cuman odol dan sikat gigi, nggak ada itu. Mahasiswa saya menyangka itu laptop, nggak ada laptop. Saya ngasih pelajaran udah di sini aja. Saya nggak pernah ngasih pelajaran pakai infocus. Apalagi dibacakan gitu, nggak pernah. Makanya banyak dosen yang nggak jadi ngajar kan listrik mati. Karena ilmunya di infocus, bukan di sini. Nggak ada saya ke kampus nggak pernah bawa laptop. Makanya mahasiswa tahu kalau isi tas saya itu cuman odol dan sikat gigi, itu aja. Itu kan kebalik-balik, sarapan pagi pergi nggak sikat gigi lagi kan, nah udah nempel kan, ya giginya jadi nggak sehat ya akhirnya bau mulut kan nggak seger. Kenapa sarapan pagi penting? Satu, breakfast like a king. Breakfast itu energi kan, energi itu kemampuan melakukan usaha. Jadi kalau nggak sarapan pagi ya penyakitnya banyak, betul nggak? Iya, ada kan bahasa Inggrisnya tuh salatri.
Itu. Salatri itu kan akibat dari perut kosong tapi udah kerja kan, udah keringetan. Dan sarapan pagi juga harus bagus urutannya. Buah dulu, sarapan pagi nasi goreng dulu. Udah mampet. Karena kalau buah di atas, nasi di bawah, ya sudah buah itu jadi busuk kan, tidak diserap oleh usus. Kan sayang, buah kan mahal. Ya tuh. Nah, karena sarapan itu bukan sekedar energi, tetapi kecerdasan seseorang menurut riset ya, itu meningkat drastis kalau dia sarapan pagi. Jadi kalau mau ngaji dengan saya harus cerdas ya. Udah sarapan belum? Jadi jangan ngandelin dikasih sarapan di sini, belum tentu kalau di sini. Dan sarapan pagi itu membuat kinerja kita pasti lebih bagus. Melakukan apapun, nyapu, ngepel, kalau sudah sarapan, nah biasanya lupa. Udah nyapu, udah pel, itu gerubuk, dan waduh belum sarapan. Itu nggak bagus. Jadi jangan belajar spiritual itu mengabaikan hal-hal yang semacam ini. Jadi saya perlu bicara ini tentang ini. Baru berapa tuh? 3 kan? Berterima kasih kepada Allah atas pemberiannya. Rinci jika perlu. Yang kedua, aktivitas fisik yang banyak. Makanya kenapa saya bikin rumah 3 lantai? Ya, saya itu sehari bisa sampai 20 kali loh naik lantai 3. 20 kali. Makanya lutut saya sehat. Iya, giliran ke Jelekong banyak sekali ya. Baru diajak jalan sedikit aja ke tanah kita itu yang sudah ngos-ngosan itu. Padahal cuma segitu. Itu. Oke. Yang keempat, penting. Ini penting banget. Meningkatkan harga diri. Ini penunjang spiritual loh. Jangan dianggap sepele. Meningkatkan harga diri. Bagaimana cara meningkatkan harga diri? Tentu saja dimulai dari memantaskan diri. Terserah para sahabat. Mau memantaskan diri sebagai pengeluh. Mau memantaskan diri sebagai pemberi. Diri kita mau dipantaskan seperti apa? Bagus kemarin tuh di WA Group. Ada yang kirim video tentang Coca-Cola. Nonton kan? Iya. Coca-Cola itu dari pabriknya sama. Coca-Cola. Tetapi begitu ditempatkan di pasar yang berbeda, harganya lain. Dijual di warung biasa, banyak debunya 3.000. Dijual di toko bersih, pakai lemari es sedikit, 7.000. Pergi ke hotel berbintang, disediakanlah Coca-Cola di lemari es, di kamar. Nanti dikasih gelas, dikasih es batu, 70.000. Coca-Cola yang sama dari pabrik yang sama ternyata harganya bisa lain dan orang senang menghargai walaupun berbeda. Karena ditempatkan, dipantaskan. Jadi terserah kita mau ditempatkan di mana. Kalau kita tidak memantaskan diri, kualitas diri dibiarkan. Pikiran yang cerdas dibiarkan tidak belajar. Kita tidak memantaskan diri. Ya sudah. Kalau kita memantaskan dirinya seperti itu, kita akan dihargai seperti itu. Masa mau dihargai 3.000? Kan pengennya 70.000 dong. Betul nggak? Tergantung kita memantaskan diri. Jadi ini soal meningkatkan harga diri penting nih dalam proses belajar. Bisa memahami maksud saya. Ini sebelum kita masuk ke Asy-Syu'ara yang kelima. Para sahabat pasti punya uang kan? Tiap bulan pastilah punya uang. Dan pasti beda-beda kan? Saya tidak akan tanya berapa uang tiap bulan yang kita punya. Tapi saya akan tanya berapa persen dari uang yang kita terima yang digunakan untuk menambah pengalaman diri. Pengalaman loh. Karena dari riset dari Universitas Harvard, ternyata di riset itu ada ditemukan begini. Orang yang punya uang
dan membelanjakan 75% dari uangnya. Saya tidak bicara jumlahnya loh, persentasenya. Untuk menambah pengalaman hidup. Bisa lewat pengalaman spiritual, bisa lewat pengalaman material. Kalau pengalaman spiritual tentu saja, mohon maaf ya, seperti para sahabat ikut workshop BMG gitu kan. Ikut kursus-kursus pengembangan diri, ikut meditasi, ya kan? Belanja buku yang menunjang pengembangan diri. Orang-orang yang menginvestasikan 75% uangnya untuk menambah pengalaman diri, piknik. Tapi yang rekreatif pikniknya, bukan buat tram, piknik yang rekreatif. Itu kalau saya ajak pergi ke Gunung Padang, itu piknik rekreatif. Pulang dari sana itu ada gairah baru tentang hidup. Bukan habis dari Gunung Padang, nanjak, banyak tuh. Luar biasa ke Gunung Padang sampai antri. Sampai di atas, ngariung weh di Nusamak. Pok. Turun lagi ke bawah. Ngagolera di mobil. Itu namanya botram. Yang saya maksud adalah rekreasi. Ikuti acara-acara yang semacam itu.